Di video kali ini gue akan membahas nasib dari 3 pahlawan yang akan terjadi di season 3 ke depannya. So, check this out. Di video sebelumnya, gue sudah sedikit menyinggung tentang 3 pahlawan yang akan mengalami nasib yang sama seperti Naofumi, di mana mereka akan kehilangan reputasi karena tidak bisa mengalahkan si Kura-Kura. Mereka bertiga menempuh jalannya masing-masing dan tentu saja merepotkan Naofumi, sebab dialah yang akan mengurus mereka nantinya. Ketiganya mendapatkan kekuatan yang sama dengan Naofumi yang bernama Curse Series, yang mengambil referensi dari Seven Deadly Sins, di mana kekuatan yang mereka dapatkan akan sesuai dengan 7 dosa tersebut, seperti Naofumi yang mendapatkan Wrath Shield atau perisai kemarahan. Kita mulai dari si pahlawan tombak, Kitamura Motoyasu. Dia ditinggal oleh partinya yang sudah muak dengan kebodohannya. Motoyasu kemudian pergi menemui membernya satu persatu untuk mengajak mereka kembali, namun mereka menolaknya. Di sini Motoyasu akhirnya melihat kebusukan dari Main yang selama ini telah menipunya, dan dia jatuh ke dalam keputusasaan. Motoyasu mendapatkan 2 curse series, yaitu Envy dan Lust. Envy merupakan skill AOE atau Area of Effect yang akan memberikan debuff pada lawan yang berada di dalam jangkauan berupa meningkatkan rasa iri mereka secara drastis, dan juga dapat memblokir skill teleportasi. Lust juga merupakan skill yang akan memberikan debuff, tapi khusus untuk lawan jenis, yaitu dapat memikat mereka. Ya, semacam charm gitulah. Singkat cerita, Motoyasu dikalahkan dan kemudian tobat berkat Philo yang menghiburnya. Dia kemudian jatuh cinta pada Philo dan menjadi pecinta Philolial. Ya, pedo lah ya. Si pahlawan pedang, Amaki Ren. Semua anggota partinya mati dibunuh oleh familiar si Kura-Kura. Namun Ren bukannya sadar diri akan dirinya yang lemah. Dia justru menyalahkan partinya karena lemah. Di sini Ren juga mengalami nasib yang sama dengan Motoyasu, di mana dia ditipu oleh Main dan bahkan dirampok. Inilah pemicu dirinya untuk mendapatkan curse series Greed. Dia kemudian menjadi seorang pemimpin grup bandit dan mulai merampok orang-orang yang lewat. Dia kemudian menjadi lebih parah lagi dengan curse series keduanya, Gluttony, yang dapat mencuri XP dari orang yang dia bunuh. Naofumi dan partinya pun menemukan Ren, dan terjadi pertarungan antara Eclair dan Ren, yang berakhir dengan kemenangan Eclair. Sebab, walau dibekali dengan senjata suci, Ren masihlah bukan tandingan Eclair dalam hal swordmanship. Dan yang terakhir, si pahlawan panah, Kawasumi Itsuki. Itsuki pergi ke kerajaan Zeltobel, dan dia pergi bertarung di Colosseum dengan menggunakan nama samaran Perfect Hidden Justice. Dia adalah seorang yang gila akan pujian, dan pada akhirnya termakan oleh curse series miliknya, Pride. Dia menganggap dirinya sebagai keadilan, dan tindakan yang dia lakukan adalah keadilan. Hal ini semakin lebih parah ditambah dengan provokasi Main, yang membuat dia berpikir bahwa Naofumi adalah orang jahat. Risha kemudian meminta Naofumi untuk membiarkan dirinya bertarung dengan Itsuki. Pertarungan pun terjadi dan dimenangkan oleh Risha. Kemampuan dari Pride adalah mencuci otak dan dapat mengendalikan targetnya. Kemampuan tersebut disebut oleh Itsuki sebagai Justice Arrow. Pada akhirnya, para pahlawan gak guna akan tobat dan menjadi berguna setelah mengalami pengalaman yang sama pahitnya dengan Naofumi. Sama-sama ditipu oleh si Main. Kesimpulannya, Main memang menjengkelkan, tapi karena Main, para pahlawan menjadi kuat dan sadar akan realita yang mereka hadapi. Anjay. So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.